Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang sakral dan hikmat ini, seiring gema takbir, tahmid, tahlil yang berkumandang di seluruh pelosok dunia pada hari ini, merasuk, menggugah, membangkitkan hati dan kesadaran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga bila kita mau mencoba menghitungnya, tentu kita tidak dapat menghitungnya. Untuk itu, marilah kita menyucikan hati guna memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Dan mari kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita satu dasar keyakinan, pandangan hidup yang mutlak kebenarannya, yaitu Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih, satu-satunya agama peletak dasar persatuan umat Islam di seluruh dunia di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, pelaksanaan ibadah haji dan Idul Kurban pada dasarnya berakar dari 3 profil manusia besar, yaitu pertama Ibrahim alaihi salam, yang kedua istrinya yaitu Hajar alaihi salam, dan yang ketiga putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sejak remaja mendapatkan cobaan yang sangat berat dari Raja Namrus. Apa itu? Beliau dibakar hidup-hidup karena mempertahankan akidahnya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Ibrahim alaihi salam dewasa dan memperistri Sarah, beliau mendapatkan cobaan lagi, yaitu mandul. Beliau tidak bisa dikaruniai anak. Dan dari Siti Hajar barulah kemudian beliau dianugerahi anak, yaitu Ismail alaihi salam. Dan cobaan itu pun belum cukup. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Siti Hajar di sebuah padang pasir yang panas, yang tandus dan gersang. Karena Hajar masih menyusui Ismail yang masih kecil, lantas Ibrahim alaihi salam menempatkan istrinya itu di dekat Baitullah. Pada saat itu Makkah belum ada siapa-siapa, tidak ada air ataupun apa-apa. Disitulah Ibrahim alaihi salam menempatkan istri dan putranya. Hajar hanya mempunyai satu wadah yang berisi kurma dan sebuah tempat yang berisi air. Ibrahim alaihi salam kemudian berlalu begitu saja meninggalkan Hajar dan anaknya. Dia mencoba mengikuti sang suami, lalu berkata, "Kemanakah engkau pergi wahai suamiku? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Di sini tidak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa." Hajar berulang kali mengatakan seperti itu, seakan-akan protes. Jeritan hati seorang wanita, seorang ibu yang menjaga kelangsungan hidup anaknya. Tetapi Ibrahim alaihi salam tidak menghiraukan, apalagi menoleh. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Apakah memang Allah memerintahkan engkau untuk berbuat seperti ini?" Ibrahim alaihi salam menjawab, "Benar,
ini adalah titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar berkata, kalau memang demikian, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan nasib kami ini. Lalu Hajar kembali ke tempatnya semula, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam terus saja berlalu, sehingga ketika beliau tiba di Saniyah, yaitu sebuah lembah yang tidak dilihat oleh mereka, Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah sambil menengadahkan tangan. Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada keturunan-keturunanku itu, dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut ternyata akan dikabulkan. Dunia Arab yang konon katanya tandus, gersang dan panas, ternyata sekarang ini berlimpah dengan berbagai macam buah-buahan, kaya dengan sumber alam dan migas, bahkan melebihi negara-negara manapun di dunia ini. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hajar menyusui Ismail dan minum dari air yang ditinggalkan itu. Lama-kelamaan persediaan air itu pun habis, sementara dirinya merasa haus. Terlebih lagi anaknya. Hajar melihat anaknya berguling-guling, memukul-mukulkan dirinya di atas tanah itu. Lantaran tidak tahan melihat anak semata wayangnya merengek-rengek kehausan, Hajar kembali berjalan mencari air. Hajar melihat sekeliling, lalu terlihat olehnya sebuah bukit yang paling dekat bernama Sofa. Ia pun berlalu menuju puncak bukit itu dan berdiri di atasnya. Ia menghadap ke lembah, mencoba menyaksikan kalau ia dapat melihat seseorang, tetapi ternyata tidak ada. Lalu ia pun turun dari bukit Sofa dan sampai di lembah lagi. Ia pun mengangkat pakaiannya, terus berjalan lagi, persis seperti langkah orang yang tengah gundah gulana. Dia berlari-lari kecil sehingga lembah itu dilewati sudah. Tiba-tiba dilihatnya sebuah bukit bernama Marwah. Sejenak ia berdiri di atas puncak bukit tersebut, menengok ke dasar lembah, tapi tak ada seorang pun yang bisa ia mintai pertolongan. Ia terus berlari kecil secara berulang-ulang antara bukit Sofa dan Marwah hingga 7 kali. Pada 7 perjalanan yang terakhir di bukit Marwah, ia mendengar suatu suara. Ia mencoba mengamati dengan seksama. Di dalam hati sesekali ia memerintah agar terdiam. Sekali lagi dengan lamat-lamat dia mendengar suara. Lantas Hajar berkata, Engkau telah memperdengarkan suara kepada kami, karena itu segeralah kami beri pertolongan jika memang sengaja Engkau akan memberikan pertolongan. Tampaklah oleh Hajar ada seorang malaikat. Sementara itu Ismail alaihissalam masih saja menangis, meraung-raung, dan berkali-kali kakinya disentakkan ke dalam tanah. Tiba-tiba tanah yang diinjak oleh Ismail itu mengeluarkan air. Rupanya malaikat yang ada di dekatnya itu turut membantu upaya Hajar alaihissalam dalam mencari seteguk air. Lantas Hajar alaihissalam menciduk air itu sambil berkata, Zummi, 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 kumpullah, kumpullah, kumpullah. Dan sejak saat itu air tersebut dinamakan air Zummi-Zummi atau air Zam-Zam. Ibu Ismail lalu minum dan dapat menyusui anaknya lagi. Malaikat berkata kepadanya, jangan kamu takut akan binasa di sini, sebab di sini nanti akan didirikan sebuah rumah Allah, yaitu Ka'bah. Yang mendirikannya ialah anak ini beserta ayahnya. Sesungguhnya
Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.